Selamat siang, saya ucapkan untuk saudara-saudara sekalian yang sedang menyaksikan video ini pada siang hari ini. Bagaimana kabar Anda semua pada siang ini? Harapan saya dari tempat ini, semoga keadaan Anda pada siang hari ini dalam keadaan semangat, di dalam keadaan spirit, dan terutama di dalam keadaan mencari kebenaran. Dan pada siang hari ini saya akan memakai sedikit waktu ke depan untuk menseringkan mengenai kebenaran firman Tuhan. Dan harapan saya agar kebenaran yang akan diutarakan, akan disampaikan pada siang hari ini betul-betul menjadi suatu perenungan dalam kehidupan iman saudara. Dan ada pertumbuhan yang nyata dari setiap kebenaran yang Anda terima, yang Anda pegang di dalam hidup Anda. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya mau menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan gereja dan juga berkaitan dengan jemaat Tuhan, yaitu orang-orang percaya. Nah, pada saat ini kita akan melihat beberapa hal, Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama ialah kita harus melihat di mana kita bergereja. Yang pertama, kita harus melihat di mana kita bergereja. Mengapa kita perlu melihat gereja kita? Mengapa kita perlu melihat itu? Karena di dalam gereja itu diajarkan firman Tuhan. Di dalam gereja diajarkan mengenai pemahaman-pemahaman teologi. Nah, oleh sebab itu saudara, kita perlu melihat hal itu. Kita perlu melihat mengapa demikian? Karena tidak semua gereja, memiliki pemahaman yang jelas, pemahaman yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak semua. Mengapa? Kita melihat kenyataan yang sedang terjadi di dalam dunia ini, terutama di dalam dunia kekristenan. Hari ini banyak gereja-gereja yang telah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Banyak pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan mengajarkan suatu ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab, saudara. Nah, mungkin kita perlu membuka Alkitab kita di dalam Galatia pasal 1. Galatia pasal 1. Kita buka di Galatia pasal 1. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Galatia pasal 1 ayat 7, ayat 8 dan ayat 9. Firman Tuhan menyatakan kepada kita, yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengajarkan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Saudara yang sedang menyaksikan video saya pada siang hari ini, saya mau menyampaikan kepada saudara bahwa Rasul Paulus telah menyatakan kepada kita bahwa pada waktu Paulus hidup, ia telah menyaksikan bahwa banyak orang-orang yang memberitakan ajaran lain, Injil yang lain, Injil yang palsu. Dan ini bukan hanya ini bukan cerita yang tidak betul-betul ada di dalam dunia, tetapi ini adalah cerita yang sungguh-sungguh nyata yang disaksikan langsung oleh Paulus, yang Paulus melihat secara langsung, saudara. Nah, makanya pada waktu itu Paulus memberikan pengajaran ini kepada jemaat yang ada di Galatia agar mereka berhati-hati, agar mereka menjaga diri mereka supaya mereka tidak menerima Injil yang lain, tidak mengaminkan Injil yang lain, saudara.
Dan oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, Paulus menyatakan hal ini dengan keras, dengan begitu tegas kepada orang-orang di Galatia. Mengapa? Karena Injil yang lain, ya, Injil yang palsu ini, ketika mereka terima, maka mereka akan binasa, saudara. Makanya di dalam ayat 7, 8, dan 9 tadi sudah dikatakan kepada kita bahwa siapapun dia yang menerima Injil yang lain atau yang menyampaikan, ya, berita Injil yang palsu, berita Injil yang bukan dari Tuhan, maka terkutuklah orang yang demikian. Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, oleh sebab itu tadi saya sudah katakan kepada kita bahwa, ya, kita harus memperhatikan gereja kita. Kita harus memperhatikan komunitas gereja kita. Ya, terutama kita harus perhatikan firman yang diajarkan di dalam gereja kita, saudara. Mengapa demikian? Karena kita bisa ditipu, kita bisa menerima pemberitaan firman yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu hati-hati. Karena apa? Karena di dalam gereja banyak penyesat-penyesat yang mengajarkan ajaran firman yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan hari ini, ya, kita menyaksikan banyak gereja yang sudah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Banyak gereja yang tidak lagi berfungsi secara benar. Banyak gereja yang mengajarkan konsep-konsep duniawi, ya, ibadah-ibadah duniawi, ritual-ritual duniawi. Banyak sekali, saudara. Nah, dan tentu keadaan ini, ya, sudah terjadi pada zaman Paulus, saudara. Oleh sebab itu, ini satu peringatan yang keras buat kita, agar kita memperhatikan gereja kita, agar kita memperhatikan di mana kita berjemaat. Dan terutama yang harus kita perhatikan ialah kita harus memperhatikan ajaran yang diajarkan di dalam gereja itu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan apabila kita temukan, ya, apabila kita temukan bahwa di dalam gereja di mana kita bergereja, kita temukan di sana tidak mengajarkan kebenaran yang sesuai dengan kebenaran Alkitab, ya, maka apa tindakan kita, saudara? Apa tindakan kita? Tindakan kita adalah kita harus, ya, meninggalkan gereja tersebut. Ya. Jadi yang pertama adalah tindakan kita. Apabila kita sudah melihat ada kesesatan, ada ketidakkonsistenan di dalam menyampaikan kebenaran firman di gereja kita, yang pertama, tindakan yang harus kita lakukan adalah kita harus meninggalkan gereja itu. Mengapa kita harus meninggalkan gereja itu, saudara? Karena kalau kita terus berada di dalam gereja itu, kita terus, ya, tiap minggu kita pergi ke sana, mendengarkan khotbah, bernyanyi di sana, ya, kegiatan-kegiatan pelayanan yang lainnya kita aktif di sana, maka perhatikan, saudara. Saudara bukan dibawa untuk lebih dekat kepada Tuhan, tetapi saudara dibawa untuk lebih dekat kepada kebinasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, camkan baik-baik. Saya tidak menyampaikan ini berdasarkan pemikiran saya, berdasarkan pemahaman saya, pengertian saya, tetapi saya menyampaikan ini ada dasar kebenaran firman Tuhan. Dan kita sudah melihat tadi, Rasul Paulus di dalam Galatia 1 ayat 7, ayat 8 dan 9 sudah menyampaikannya bahwa ada penyesat-penyesat, ya, yang menyesatkan, ya, banyak orang di sana. Dan hari ini juga banyak penyesat-penyesat yang sedang berkeliaran di tengah-tengah kita, saudara. Bahkan mereka berkeliaran di dalam gereja. Oleh sebab itu, apabila kita sudah menemukan dengan jelas bahwa mereka penyesat, ajaran yang mereka sampaikan tidak sesuai dengan Alkitab katakan, maka kita perlu bertindak. Tindakan pertama yang harus kita lakukan ialah kita harus meninggalkan gereja itu. Ya. Karena apa? Karena mereka bukanlah pahlawan-pahlawan kebenaran. Mereka bukanlah pahlawan-pahlawan Kristus yang sejati. Mereka adalah bidah, mereka adalah penyesat. Dan kita harus, ya, jauh daripada mereka. Kita harus jauh daripada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, firman Tuhan telah mengatakan kepada kita bahwa ada orang yang menyebarkan Injil yang lain. Ada orang yang menyebarkan roh yang lain. Ada orang yang menyampaikan Kristus yang lain, Mesias yang lain. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya yang mereka sampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan dalam Alkitab.
Nah, hal yang kedua yang mesti kita lakukan ialah jika di gereja di mana kita berjemaat, pemimpinnya tidak lagi mentolerir kesalahan dari orang-orang yang mengajarkan firman Tuhan, maka tindakan kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus meninggalkan perkumpulan itu, saudara. Kita harus meninggalkan perkumpulan itu. Kita buka di dalam Roma 6 ayat 17. Roma 6 ayat 17. Roma 6 ayat 17. Di dalam Roma pasal 6 ayat 17, mari kita membuka firman Tuhan secara bersama-sama. Roma 6 ayat 17. Minta maaf, Roma 16 ayat 17. Roma 16 ayat 17, di sana dikatakan, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, meninggalkan perpecahan dan godaan, sebab itu hindarilah mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi hal kedua yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita ialah apa? Kita harus, tadi firman Tuhan mengatakan, menghindarkan diri dari mereka. Kita harus menghindarkan diri dari mereka. Jadi apabila di gereja Anda pemimpinnya tidak mentolerir kesalahan dari orang-orang yang mengajar, maka saudara yang ada di dalam gereja tersebut, yang ada di dalam perkumpulan tersebut, yang ada di dalam komunitas tersebut, saudara harus menghindar dari sana. Saudara harus menghindar. Mengapa demikian, saudara? Mengapa demikian? Mengapa demikian? Karena apa? Karena kita dipanggil oleh Tuhan untuk memisahkan diri dari para pemimpin, yang menoleransi dosa, yang menoleransi alternatif yang tidak alkitabiah terhadap doktrin yang mendasar bagi iman kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja yang alkitabiah, gereja yang benar, tidak pernah berkompromi dengan dosa. Gereja yang alkitabiah, sekali lagi, gereja yang mengajarkan yang betul-betul konsisten terhadap kebenaran Alkitab, tidak pernah berkompromi dengan dosa. Atau dengan kata lain, tidak pernah mentolerir dosa jemaat yang ada di gereja tersebut. Itulah sebabnya di gereja kami, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apabila ada jemaat yang jatuh ke dalam dosa, apabila ada anggota jemaat yang jatuh ke dalam dosa, maka kami akan menerapkan firman Tuhan sebagai dasar, sebagai dasar. Mengapa? Karena jemaat itu adalah tubuh Tuhan. Jemaat itu adalah tubuh Tuhan. Tubuh Tuhan ini adalah tubuh yang kudus, yang harus dirawat, yang harus dipelihara, yang harus dijaga. Jadi apabila ada jemaat yang jatuh ke dalam dosa, entah itu dosa mencuri, dosa pembunuhan, perkosaan, perzinahan dan lain sebagainya, maka jemaat yang jatuh dalam dosa ini, dia harus ditegur oleh pemimpin yang ada di dalam gereja tersebut, atau oleh gembala yang ada di dalam gereja tersebut. Dia harus ditegur, saudara. Dan Alkitab memberikan tahapan-tahapannya bagi kita, saudara. Misalnya ada si Budi jatuh dalam dosa, maka jemaat atau gembala yang ada di dalam gereja tersebut harus menegur si Budi secara empat mata. Harus tegur dia, nasehatin dia, arahkan dia, tuntun dia, doakan dia, saudara. Dan misalnya si Budi ini tetap ngotot, tidak mau menerima, nasihat, ajakan dari si gembala tersebut, dan dia tetap berbuat dosa lagi, atau mungkin intensitas dosanya semakin tinggi,
Ya, dia buat dosa setiap hari. Nah, maka tahap kedua yang harus dilakukan oleh gereja tersebut atau oleh gembala tersebut, tahap kedua ialah ya, bawa masalah ini ke hadapan jemaat, saudara. Bawa persoalan ini ke hadapan jemaat. Bawa. Mengapa demikian? Ya, mengapa? Karena si Budi ini bagian dari anggota tubuh Kristus. Bagian dari anggota tubuh Kristus. Dan apabila si Budi ya tetap bersikeras, tetap keras kepala, ngotot mempertahankan ya sifat keberdosaannya, tidak mau mengakui bahwa dia telah berdosa, dia telah jatuh ke dalam dosa dan hidup di dalam dosa, maka ya tahap ketiga yang harus dilakukan oleh gereja tersebut, memecat dia sebagai anggota jemaat. Memecat si Budi ini sebagai anggota jemaat. Jadi artinya si Budi bukan lagi menjadi bagian dari dalam jemaat tersebut, tetapi dia sudah di luar dari anggota jemaat. Nah, tetapi apakah si Budi tetap ada di dalam, apakah si Budi tetap boleh mengikuti acara pelayanan, acara kebaktian di dalam gereja tersebut? Si Budi tetap boleh mengikuti setiap kegiatan yang ada tersebut. Tetapi dia bukan menjadi bagian di dalamnya. Dia bukan lagi jemaat, dia bukan lagi tubuh Tuhan. Dia hanyalah tamu atau simpatisan, saudara. Nah, tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, apabila si Budi bertobat dari perbuatannya, dia menyesal, dia bertobat, maka si Budi tidak perlu dikeluarkan dari keanggotaan jemaat. Ya, mungkin kita hanya kasih konsekuensi yang lain terhadap si Budi. Ya, konsekuensi akibat dari perbuatan dosa yang telah dia lakukan dalam hidupnya. Nah, tetapi dia tetap menjadi bagian dari anggota tubuh Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi hal kedua yang harus kita lakukan di dalam hidup kita sebagai orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran, hal kedua ialah kita harus menghindarkan diri. Jadi yang pertama tadi, apabila di dalam gereja Anda tidak lagi mengajarkan kebenaran yang alkitabiah, yang betul-betul murni, maka saudara harus meninggalkan gereja Anda. Hal yang kedua, apabila di gereja Anda pemimpinnya berkompromi dengan dosa, tidak berani menegur dosa yang diperbuat oleh jemaat, maka Anda harus menghindarkan diri dari sana. Anda harus menghindarkan diri. Nah, yang ketiga, hal yang ketiga ialah saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga, jika gereja Anda, mengabaikan, jika gereja Anda dipenuhi oleh orang-orang yang munafik di dalamnya, jika gereja Anda dipenuhi oleh orang-orang yang munafik di dalamnya, maka apa yang harus Anda lakukan? Apa yang harus Anda lakukan? Yang harus Anda lakukan ialah Anda tidak boleh lagi bersekutu dengan mereka. Anda tidak boleh lagi bersekutu dengan mereka. Kita perhatikan di dalam 2 Timotius 3 ayat 5. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius 3 ayat 5. 2 Timotius 3 ayat 5. Di sana dikatakan begini, saudara. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jauhilah mereka itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menasihatkan Timotius agar dia berhati-hati di dalam hidupnya. Demikian juga dengan kita. Kita juga harus betul-betul menjaga diri kita, berhati-hati. Kita harus peka terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Terlebih kita harus peka ketika kita berada di dalam gereja. Mengapa demikian, saudara? Karena di dalam gereja banyak orang-orang yang munafik, saudara. Di dalam gereja banyak orang-orang yang secara lahiriah, secara formalitas, mereka sungguh-sungguh giat untuk Tuhan.
Secara luar ya, mereka sangat-sangat menunjukkan suatu ketaatan yang penuh kepada Tuhan, saudara. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen di luar saja mereka suci, saleh, bersih, tetapi di dalamnya sebenarnya penuh dengan kemunafikan, saudara. Mereka penuh dengan kemunafikan. Hari Minggu mereka ke gereja. Hari Minggu mereka, oh haleluya, puji Tuhan, praise the Lord. Bahkan berdoa di gereja, berbahasa lidah, ya, bersaksi, menyanyi, bersorak-sorai sampai berjingkrak-jingkrak, sampai berlutut, tikam lutut. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata di luar gereja mereka sama sekali ya berbuat sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadi di gereja rohani, di luar gereja rohana. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang munafik. Orang-orang yang munafik, ya, mereka menghakimi saudara-saudaranya, tetapi mereka sendiri sebenarnya hidupnya kacau balau, hidupnya hancur lebur. Itulah sebabnya di dalam Injil telah dikatakan, ya, balok di mata orang lain kamu lihat, tetapi balok di mata kamu sendiri kamu tidak tahu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini suatu situasi yang sangat membahayakan bagi diri kita. Ini suatu keadaan yang berbahaya buat kehidupan iman kita, saudara. Jadi ketika kita berada di dalam perkumpulan orang-orang seperti itu, maka lama-lama kita akan terpengaruh. Maka lama-lama kita akan menjadi orang yang munafik, sama seperti mereka, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang munafik dan tetap hidup di dalam kemunafikannya, orang yang demikian tidak berkenan kepada Tuhan, saudara. Orang yang demikian tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam Injil sudah disampaikan kepada kita bahwa Tuhan tidak menerima orang yang mendua hati, saudara. Tuhan tidak menerima, tidak mengindahkan orang yang mendua hati. Di satu sisi dia taat kepada Tuhan, tetapi di satu sisi dia memberontak kepada Tuhan. Nah, orang yang demikian tidak diindahkan oleh Tuhan di dalam hidupnya, saudara.